Selamat datang di podcast Anugerah Wisnu Wicaksana. Saya Reza dan kali ini merupakan podcast perdana mengenai pembangunan rumah PT Anugerah Wisnu Wicaksana. Dan pagi hari ini saya tidak sendiri karena saya ditemani yang pasti menjadi teman ngobrol saya. Yang pertama ada Mas Eki. Selamat pagi Mas Eki. Selamat pagi. Mas Eki ini merupakan kepala marketing dari PT Anugerah Wisnu Wicaksana. Dan yang kedua adalah ada Pak Priyo. Selamat pagi Pak Priyo. Selamat pagi. Dan merupakan kepala proyek dari PT Anugerah Wisnu Wicaksana. Dan podcast kali ini akan membahas tentang Q&A yang sudah muncul mengenai perumahan tentunya ya. Untuk yang pertama saya ke Mas Eki dulu nih Mas. Ini ada beberapa pertanyaan yang muncul di sosial media kita. Nah untuk pertanyaan yang pertama mengenai booking fee. Jadi gini, kalau konsumen sudah oke, sudah cocok dengan lokasi, sudah cocok dengan rumahnya, nah langsung booking. Gimana untuk booking fee jika ditolak, Bang ini hangus atau tidak? Kalau sistem booking fee itu sistemnya hangus. Hangus? Hangus, karena booking fee itu bersifat untuk konsumen ngebooking dalam kategori ini, memilih blok yang sudah diinginkan. Betul. Jadi kalau gitu. suka blok ini langsung dipilih untuk mengikat blok seperti itu ya. Mengikat blok. Jadi untuk booking fee berarti akan hangus gitu ya. Akan hangus kalau sistemnya untuk booking fee ya. Nah, kalau untuk booking kan hangus nih ya. Kalau untuk yang kedua booking fee ini mengurangi harga nggak sih? Untuk booking fee yang seperti yang dibilang tadi, booking fee hanya kan sebatas mengikat ya. Iya. Jadi kalau untuk booking fee itu tidak mengurangi harga dari rumah tersebut. Di luar harga jual. Di luar harga jual. Oke, di luar harga jual ya. Jadi booking fee tidak mengurangi harga jual. Tidak mengurangi. Dan untuk selanjutnya, apakah DP yang sudah ditentukan oleh developer ini mengurangi harga jual? Kalau masalah DP itu pasti. Kan istilahnya kalau DP itu benar-benar untuk down payment dari konsumen untuk harga jual tersebut ya. Betul. Jadi untuk DP benar-benar untuk mengurangi harga jual. Kalau misalnya DP mengurangi harga jual ya. Jadi kalau DP-nya sekian, ya kan, ternyata harga jualnya sekian, berarti sudah dikurangi gitu. Sudah ya? dikurangin kalau DP. Oke, nah untuk DP nih, karena kebanyakan si konsumen adalah khawatir ya. Konsumen itu khawatir. Nanti kalau saya ditolak bank, apakah DP saya akan kembali 100% atau ada potongan? Oke, kalau masalah DP itu kan ada dua. Jadi kalau masalah DP itu ada dua kemungkinan. Kalau memang dia benar-benar ditolak bank dan DP udah masuk ke perusahaan, kita akan kembalikan 100% untuk DP. Sedangkan untuk DP yang udah masuk, tapi konsumen membatalkan sendiri Secara sepihak? Secara sepihak tanpa kayak ditolak bank, kita akan potong sekitar 20% dari DP yang udah masuk. Potong 20%. 20%. Jadi ada dua nih ya yang perlu diperhatikan untuk DP. Yang pertama adalah ketika si konsumen ditolak bank, berarti DP akan kembali 100%. Benar. Ini kira-kira jangka waktunya berapa lama ya? Untuk apa ya? Untuk DP kembali ke konsumen? Sekitar 2 minggu lah ya. 2 minggu 2 ya. minggu Gitu ya. Nah untuk yang kedua adalah DP ini akan dipotong 20% apabila ada pembatalan sepihak dari konsumen. Benar. Jadi perlu diperhatikan dua ya itu. Benar, ada dua. Oke deh. Nah untuk konsumen ini banyak yang nanya, saya udah punya rumah subsidi, sudah pernah mengajukan KPR ya kan? Apakah saya bisa mengajukan kembali untuk unit subsidi? Untuk pengambilan untuk yang kedua kali untuk rumah subsidi itu jelas nggak boleh. Tidak bisa? Tidak bisa. Jadi untuk persyaratan rumah subsidi itu adalah rumah pertama. Rumah pertama? Rumah pertama. Jadi ketika dia udah mengambil rumah dan untuk ngambil yang kedua itu jelas nggak bisa. Nggak bisa. Jadi jatahnya cuma satu kali Satu ya? kali. Jadi untuk jatah subsidi itu untuk satu kali. Tapi kalau untuk ngambil rumah yang selain subsidi boleh? Boleh kalau yang komersil ya jatuhnya. Di luar subsidi. Di luar subsidi? Habis ngambil subsidi, habis itu ngambil rumah yang komersil itu boleh. Yang komersil boleh. Boleh. Jadi jatahnya cuma sekali. Jadi kalau mau ngambil rumah komersil diperbolehkan. Diperbolehkan. Gitu ya. Nah, ada beberapa pertanyaan lagi. Ini mengenai rumah komersil ya. Iya. Rumah komersil ini apakah nanti bisa dibangun 2 lantai atau tidak? Kalau dari segi legal atau dan lain sebagainya? Kalau dari segi perizinan itu pasti nanti berpengaruh sama di IMB-nya ya. Di IMB. IMB. Nanti pasti prosesnya nanti di pembangunan ada perubahan dari IMB. Soalnya kan kita untuk pembangunan kan hanya 1 lantai untuk sekarang yang dijual. Betul. Jadi untuk pembangunan untuk 2 lantai nanti progresnya nanti paling berubah di
IMB aja. Kalau secara struktur bangunannya nanti biar dijelasin sama Bapak Priyo. Nah, kalau untuk komersil boleh berarti boleh ya. Tapi boleh, untuk rumah subsidi bagaimana? Karena ada beberapa pertanyaan yang muncul. Saya kan pasti ada peningkatan ekonomi kan. Iya, rumah saya nggak mau seperti ini ya kan, akan ditingkatkan menjadi 2 lantai gimana? Oke, kalau rumah subsidi itu udah ditentuin dari pemerintah kan dengan luas bangunan 30-60 ya. Betul. Untuk luas tanah 30-60. Harusnya lebih baik nunggu lunas dulu. Baru kalau ada rezeki, betul, itu ada ditingkatkan bisa ya. Setelah lunas. Iya. Berarti setelah lunas mau di 2 lantai, 3 lantai juga nggak apa-apa. 3 lantai juga boleh, berukuran ruko dong ya. Pak Priyo. Iya. Tadi ngebahas masalah 2 lantai nih. Sedangkan pondasi batu kali ya kan, ini apakah cocok nanti di kemudian waktu bisa dijadikan rumah 2 lantai? Oh, jadi gini ya. Untuk struktur untuk perumahan di Garden 3 ini ya kan, untuk subsidi maupun komersil. Betul. Kita emang desain untuk 1 lantai. 1 lantai. Jadi makanya pakai pondasi batu kali. Betul. Ya kan, apabila nanti konsumen nih ada rezeki atau mungkin mau ningkatin, kalau kata tadi Pak Eki tadi, kalau misalnya udah lunas ada uang lebih ya kan, tingkatin. Betul. Kalau 2 lantai, kalau hitungan dari struktur, hitungan dari kita itu kita tambahin untuk pondasi cakar ayam. Jadi itu selain pondasi batu kali ya kan, kalau misalnya yang udah 10 tahun udah ini, kalau misalnya mau dibuat 2 lantai nanti di sisi-sisi rumah, tepi rumah ya kan, nanti kita tambahin pondasi cakar ayam. Kalau bahasa Jawa cakar ayam. Tapi kalau untuk tekniknya tuh pakai foot plat. Iya, jadi perlu banyak pertimbangan juga ya. Pastinya nanti untuk pembangunan 2 lantai ya gitu ya. Iya, kalau 2 lantai tinggal di lapangan sih tinggal penambahan untuk struktur kolom aja sih. Untuk biar dapat menahan beban kalau misalnya dipakai untuk 2 lantai. Oke. Nah, saya balik lagi ke Mas Eki. Mas Eki, ini ada pertanyaan. Jadi dia di sini kalau ada hutang di aplikasi Kredivo, apakah akan mengganggu proses KPR? Ini kita berbicara rumah subsidi ya? Iya. Jadi untuk hutang dan bersangkutan sama Kredivo ya, sorry. Itu kan berkaitan sama biaya checking ya? Biaya checking. Balik lagi, kalau hutangnya lunas, itu bisa kita bantu proses. Betul. Cuman kalau semua hutangnya lebih dari 1 juta, istilahnya untuk per bulannya itu dia angsurannya lebih dari 1 juta, itu jelas mempengaruhi dari plafon yang diajukan. Itu bisa turun lah plafon yang diajukan. Sedangkan untuk utang di bank, nggak hanya Kredivo ya, di bank-bank manapun, betul, itu kalau semua dia punya kredit macet, itu benar-benar itu sangat berpengaruh untuk pengajuan kredit. Iya. Satu lagi nih mengenai angsuran, ada yang tanya nih di YouTube kita, angsuran itu mulainya kapan ya katanya? Setelah akad kredit, angsurannya mulai kapan? Oke, untuk angsuran untuk rumah subsidi itu biasanya itu dimulai dari bulan depan. Di tanggal 7 dan itu auto debit dari bank yang kita proses akad kredit. Betul. Cuman biasanya dari pihak bank akan dipotong itu 2 bulan setelah akad. Cuman untuk hitungan angsuran udah dimulai dari 1 bulan setelah akad kredit. Jadi bulan depannya itu udah mulai diproses menghitung cicilan 1 bulannya gitu. Oke, nah yang sering juga ditanyakan oleh mereka yang akan proses KPR nih, kira-kira setelah mereka terus booking, terusan pemberkasan nih kan, berkas apa saja yang sudah dikumpulkan gitu, proses untuk banknya itu berapa lama? Ini sering sekali pertanyaan yang muncul. Oke, untuk proses pemberkasan, maksudnya pemberkasan udah masuk bank ya, udah proses. Itu biasanya secara standar itu sekitar 1 minggu. 1 minggu sana. 1 minggu dari proses udah masuk bank itu 1 minggu. Cuman kita lihat lagi dari berkas yang udah masuk ada kendala apa enggak. Contohnya yang sering terjadi itu karena dari KTP yang konsumen atau yang bersangkutan itu tidak terdeteksi di Dukcapil. Jadi istilahnya awalnya dia belum menikah, tahu-tahu pas pengajuan itu udah menikah. Betul. Jadi harus di-update dulu di Dukcapil. Jadi menghambat gitu ya? Menghambat. Jadi sebelum proses itu kita harus benar-benar kita
update dulu di Dukcapil. Betul. Kalau gitu. sudah menikah harus diupdate dulu. Update dulu setelah menikah. Gitu. Jadi memang harus diperhatikan hal-hal yang seperti itu Benar, agar tidak benar. mengganggu proses KPR gitu. KPR, ya. Oke. Dan untuk Pak Priyo nih, Pak Priyo, ini kan merupakan kepala proyek di PT Anugrah Wisnu Wicaksana ya. Untuk proses pembangunan tahap kalau Gardenia tahap berapa Pak Priyo? Gardenia City 3 ini Iya. masuk ke tahap 3. Tahap 3 ya. Itu sudah seperti apa Pak Priyo? Kalau di lokasi, di lapangan itu sampai ada yang udah sampai Shopee, ya kan? Shopee. Kalau untuk yang lainnya sih baru sampai Batako sampai pemasangan ring halok. Oke, untuk proyek yang terbaru dari PT Anugrah Wisnu Wicaksana dari Perumahan Samandra Gardenia prosesnya sudah seperti apa? Kalau Samandra Gardenia ini lebih cepat daripada yang Gardenia City yang tahap 3 ya. Kalau di Samandra Gardenia ini udah sampai Shopee udah mau selesai, mungkin udah mengajak ke Bajaringan. Bajaringan ya. Berarti sedikit lagi lah ya. Mas Eki, Ya. satu lagi nih, apa saja yang perlu diperhatikan sebelum kita mengambil rumah sebelum booking? Oke. Apa aja yang harus diperhatikan? Kalau kita berbicara global aja ya, Iya. mau subsidi mau komersil. Jadi yang harus kita perhatiin, pertama kita benar-benar terbebas dari hutang. Betul. Hutang ya. Kita kan untuk pengajuan dari pihak bank tuh mesti melihat sebelum ngasih pinjaman. Betul. Apa ini konsumennya ada punya kredit macet Betul. atau punya hutang yang nyampe call 2. Jadi untuk call 2 itu ada 2 bulan bisa gagal bayar tapi lanjut lagi. Itu juga berpengaruh untuk proses banknya. Betul. B-checking berarti B ya? checking, kita balik lagi B checking. Sisanya yang harus disiapkan adalah KTP, NPP dan lain-lain. Gitu aja sih. Yang penting yang harus diperhatiin itu di B checking, yang Di harus B-checking ya? checking B-checking. sama rekening korannya ya, dari penghasilan itu, dari pemasukan setiap bulan, sama rumah tiap bulan di cicilan yang diambil, harga rumah yang diambil juga harus mention. Jadi harus seimbang lah antara pendapatan dan pengeluaran nanti setelah dia punya cicilan juga harus diperhitungkan juga. Kalau pekerjaan? Pekerjaan untuk rumah subsidi itu pasti harus karyawan tetap ya. Ya Harus karyawan tetap. Terus untuk karyawan kontrak bisa, asalkan dia masa kerjanya sekitar lebih dari 5 tahun. 5 tahun lebih. 5 tahun. Jadi boleh yang pertama adalah B checking. B checking. Harus aman B checking. Tidak pernah ada kendala pada saat kredit, walaupun histori gitu ya kan. Histori. Terus pada saat mau ngambil KPR pun tidak diperbolehkan untuk ada hutang di bank lain. Benar. Terus yang kedua adalah data kerjaan. Kalau pekerjaan itu seperti harus karyawan tetap ataupun kontrak ini maksimalnya adalah Minimal 5 tahun. Minimal 5 tahun. Jadi harus diperhatikan sebelum Anda mencari rumah, Ya. terus booking gitu ya. Oke. Dan untuk selanjutnya Pak Priyo, karena kita dari PT Anugrah Wisnu Wicaksana nih, kalau dari kualitas bahan-bahan yang digunakan untuk proyek-proyeknya seperti apa Pak Priyo? Kalau untuk spesifik bangunannya yang kita pakai di proyek Gardenia City 3 maupun di Samandra, kita sudah memakai ya memenuhi standar dari Kementerian Perumahan Rakyat. Jadi mulai dari pondasi batu kali sampai selesai sampai cat itu sudah memenuhi kriteria dari yang diminta dari Kementerian Perumahan Rakyat. Ya misal kayak udah double dinding, terus bajaringan, genteng udah ber-SNI, ya kan. Kita sudah biasanya kan kalau dulu kan udah untuk pemasangan kusen dulu pakai kayu, sekarang kita udah pakai aluminium, ya kan. Itu aluminium itu jendela juga udah aluminium, ya kan. Pintu juga udah, dulu kan cuma double triplek, ya kan. Sekarang kita udah ada yang panel. Kita panel. Berarti setiap tahun juga pasti akan ditingkatkan untuk segi kualitas bangunan gitu ya Pak? Kalau dari proyek satu ke proyek sih kita alhamdulillah selalu ada peningkatan. Untuk peningkatan mutu selalu ada. Oke, jadi untuk
proyek dari PT Anugrah Wisnu Wicaksana ini menggunakan bahan-bahan yang berkualitas pastinya dan standar sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan begitu ya. Mas Eki, saya mau tanya sekali lagi nih ya. Apakah ada masih ada stok nih untuk tipe subsidi yang ada di Gardenia City 3? Sebelum sampai saat ini ya. Oke. Sebelum menjawab pertanyaan dari Mas Reja, aku mau nambahin dari Pak Pira ya. Iya, silakan. Untuk spesifikasi bangunan itu kita di GC3 malah kita di atas lebih dari standar dari pemerintah. Contohnya kayak yang rumah subsidi itu kan biasanya kita single ya. Kita malah double. Terus untuk masalah tinggi bangunan aja kita udah lebih dari yang standar dari pemerintah. Jadi kita di standar tinggi dari keramik ke plafon itu sekitar 3,5 meter. Jadi udah tinggi untuk rumah subsidi. Bisa dikatakan rumah subsidi kita itu komersil lah sebenarnya. Cuman kita harga jualnya emang kita ngikuti program pemerintah yaitu subsidi. Jadi untuk memang kalau rumah subsidi di Anugrah Wisnu itu benar-benar bilang harga subsidi, cuman kualitasnya kita komersil gitu ya. Iya. Oke dah. Nah, itu belum dijawab nih yang mengenai stok untuk nih. Pertanyaan sampai saat ini di Gardenia City 3. Gardenia City 3 kan? Untuk Gardenia City 3 untuk yang unit subsidi kita udah benar-benar sold. Benar-benar tidak ada stok lagi? Belum ada tapi cuman kalau semua untuk tahun depan itu kita udah sekitar akan buka itu awal-awal tahun insya Allah nanti kita bisa buka untuk unit subsidi yang di depan. Berarti untuk Anda yang kemarin nanya-nanya mengenai stok di Gardenia City 3 ya untuk saat ini belum ada. Insya Allah nanti di tahun depan akan dibangun kembali untuk tahap berikutnya. Insya Allah. Gitu ya. Oke, itu tadi beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke kita dan sudah dijawab oleh Mas Eki yang merupakan kepala marketing dari PT Anugrah Wisnu Wicaksana dan juga Pak Priyo yang merupakan kepala proyek dari PT Anugrah Wisnu Wicaksana. Dan nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang akan muncul di sosial media kita, nanti kita akan lanjutkan ke podcast berikutnya. Siap. Baik, jangan lupa untuk follow digital platform kami. Untuk yang pertama di Instagram kami di @anugrahwisnuwicaksana, di Facebook kami di @anugrahwisnuwicaksana, di fanpage kami di @anugrahproperty57, di website kami anugrahwisnu.com, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di channel YouTube kami di Anugrah Wisnu Wicaksana. Terima kasih.